warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana dari kelas 5A PGSD. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pending waktu praktek lilin yang ada di dalam gelas itu padam. Dan mengapa lilin yang ada di dalam toples tetap menyala. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu. Karena lilin yang ada di dalam gelas cepat mati karena udara yang ada di dalamnya terbatas. Sedangkan lilin yang ada di dalam toples tetap hidup karena pasokan udara di dalamnya itu lebih banyak, sehingga lilin masih tetap hidup. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan mengenai lilin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Sofiana dari kelas 5A PGSD, kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Fram kemarin yang sempat ditanyakan akan tetapi terpending. Yang mana pertanyaannya pada kaleng penghancur nomor 1. Apakah botol tetap mengkerut meski terisi setengah air? Jawabannya iya. Pada saat botol terisi setengah air dan juga terisi setengah udara di dalam botol tersebut, nah ketika air mengalir keluar melalui selang, udara di dalamnya terjebak di atas karena botol tertutup rapat. Seharusnya ketika air keluar, udara menggantikannya, tetapi udara keluar tidak bisa masuk karena salah satu jalan keluar hanyalah melalui selang. Dan mengapa masih bisa mengkerut? Sebab sebagian kecil udara ikut terbawa arus sehingga tekanan udara di dalam botol tersebut berkurang. Ditambah lagi tekanan udara dari luar botol yang sangat besar sehingga mengakibatkan botol tersebut juga mengkerut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zinfalda dari kelompok 1 ingin melakukan praktikum koran lebih kuat dan diletakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum antivigasi air mancur. Nah, praktikum ini menunjukkan bahwa perbedaan tekanan udara dapat membuat air tampak melawan gravitasi. Di sini saya mempunyai wadah A yang berisi air sedikit dan wadah B yang berisi air banyak, sedangkan wadah C kosong. Saat air dari wadah A mengalir ke bawah, udara dari A menekan air di wadah B sehingga air di B terdorong keluar melalui selang menuju wadah C. Akibatnya, tekanan udara ini membuat air dari wadah B berpindah ke wadah C hingga B menjadi kosong dan aliran air tampak seperti air mancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Fika Putri Maulida, kelas 5A PGSD.
NPM 23862061A3212. Baik, kali ini saya akan membuat dua praktikum IPA, yaitu tentang balon meledak dan juga yang kedua penetas menyelam. Oke, yang pertama saya akan membuat praktikum balon meledak, yang dimana bahan-bahannya itu terdiri dari balon, sedotan, dan juga botol plastik. Pertama-tama kita kaitkan sedotan dengan balon dengan tali ini. Saya menggunakan benang untuk menjahit. Setelah itu di atas botol ini botolnya itu dibuka, lalu ditutup dengan balon juga. Saya menggunting dari beberapa bagian balon, menutup mulut ini, lalu diikat juga dengan benang agar udara itu tidak ada keluar. Setelah itu saya membuat lubang kecil di sini, nih, lubang kecil di sini yang bisa saya tutup dengan jari saya nanti ketika praktikum. Nah, di sini tabung A, di sini tabung yang kecil ini tabung B. Oke, pertama-tama percobaannya saya akan meniup balon ini, setelah itu tanpa menutup tabung B-nya. Oke. Yang kedua, saya akan meniup balon ini, lalu saya akan langsung menutup tabung B-nya. Kita lihat perbedaannya apa. Oke, bisa kita simpulkan ketika tabung tutup yang B ini tidak ditutupi, maka balon di dalamnya yang sudah ditiup itu langsung mengempes ataupun dia cepat mengempesnya. Ketika tabung yang B itu ditutup, maka balon yang ditiup oleh saya ini sedikit lambat mengempesnya. Baik, untuk praktikum yang kedua saya akan melaksanakan praktikum penetas menyelam, yang dimana bahan-bahannya itu terdiri dari tabung ataupun bisa menggunakan botol yang besar. Setelah itu air ini diisi dengan hampir penuh ataupun penuh gak apa-apa. Setelah itu ada pipet. Nah, pipet ini diisi dalamnya ininya sepertiga aja. Nah, sepertiga aja seperti ini. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol. Nah, dia itu ada 90% mengapung dan tidak ada yang tidak mengapung 10%-nya. Kita bisa lihat. Lalu kita tutup mulut botolnya ini menggunakan tutup botol. Setelah itu kita kasih tekanan. Nah, oke. Sebenarnya ini harusnya pipetnya itu tenggelam ketika dikasih tekanan. Namun di sini saya sudah mencoba berkali-kali menggunakan botol kecap yang lebih kecil, menggunakan gelas yang lebih rapat dan kecil, ditutup dengan tangan. Dari tadi dan juga dari kemarin-kemarinnya saya menggunakan beberapa cara untuk praktikum ini, dan hasilnya itu belum ada hasil yang pas. Mohon maaf. Baik, saya akan membuat inti laporan dari percobaan pertama, yaitu mengapa lubang B ketika tidak ditutup balon itu cepat mengempisnya. Nah, karena saat lubang B dibiarkan terbuka, udara di dalam botol itu dapat keluar dengan bebas. Ketika balon ditiup melalui sedotan, udara itu tidak tertahan sehingga tekanan di dalam botol itu tetap rendah. Karena tekanan itu tidak bertambah, maka balon itu mudah mengempes kembali ketika tiupannya dihentikan. Sedangkan saat lubang B itu ditutup, udara di dalam botol itu kan terperangkap dan tidak bisa keluar ketika ditutup. Nah, udara yang ditiup
melalui sedotan itu kan menghentikan tekanan di dalam botol. Tekanan itu lebih tinggi sehingga mendorong balon itu tetap mengembang meskipun meskipun balonnya itu tidak saya tiup lagi. Maka hasilnya balon itu perlahan atau lambat banget untuk mengempesnya. Dan inti laporan untuk yang pipet itu atau penetes menyelam itu kan terjadi karena perubahan tekanan udara di dalam botol kan. Saat botol ditekan, tekanan air itu meningkat dan udara di dalam pipet terkompresi sehingga volume udara itu mengecil. Akibatnya pipet itu menjadi lebih padat dan juga tenggelam. Biasanya harusnya tenggelam. Ketika tenggelam itu pipet menjadi udara itu mengembang kembali. Setelah itu pipet lebih ringan lalu naik ke permukaan ketika dilepas. Ketika dilepas seperti ini kan ditekan. Kalau dilepas itu pipetnya biasanya naik lagi ke atas karena ringan. Percobaan ini itu menunjukkan hubungan antara tekanan, volume udara dan juga gaya apung dari pipet. Baik, sekian praktikum kali ini. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata dan juga perilaku. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.